Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali pada diskusi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bayu selaku dosen pengampu komunikasi sosial yang telah memberikan waktu kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu materi tentang pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Adapun anggota kelompoknya yang terdiri dari yang pertama ada Amelia Fadila Putri dengan NPM 20210343, yang kedua saya sendiri yaitu Aini Zulfa Alawiyah dengan NPM 20210348, yang ketiga ada Enur Halisa dengan NPM 20210353, yang keempat ada Wanda Ayu dengan NPM 20210378, dan yang terakhir ada Putri Nur Fauzia dengan NPM 20210381. Adapun materi yang akan kita bicarakan yaitu tentang pengertian masing-masing pidato, yang kedua ada tujuan dari masing-masing pidato, yang ketiga ada karakteristik dari masing-masing pidato, yang keempat ada metode-metode dalam pembicaraan pidato, yang terakhir adalah faktor keberhasilan dalam pidato. Materi pertama akan dibicarakan oleh Putri Nur Fauzia. Kepada Putri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian dari pidato atau dari jenis-jenis pidato. Berdasarkan isi pesan dan tujuannya, pidato dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu pidato informatif, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Yang pertama, pidato informatif ini merupakan yang ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Komunikan diharapkan mendapatkan penjelasan, menaruh minat, dan memiliki pengertian tentang persoalan yang dibicarakan. Jenis-jenis pidato informatif yaitu kuliah, yakni cara menyajikan biasanya dengan membaca teks yang sudah dipersiapkan. Yang kedua yaitu ceramah harus menampilkan di posisi yang jelas, bahasa yang padat dan berisi. Yang ketiga yaitu referat atau makalah atau pengantar singkat. Referat dapat dibawakan di konferensi. Pada dasarnya referat dibatasi uraiannya pada hal-hal yang esensial sehingga lebih mengenai budi dan bukan perasaan manusia. Yang keempat, pengajaran. Uraian yang disusun secara pedagogis, bentuk penyampaian bermacam-macam sehingga tidak membosankan. Lalu yang kelima, wejangan informatif. Ceramah santai di depan sekelompok pendengar dalam jumlah kecil dengan bentuk penyampaian sering menggunakan slide. Lalu yang kedua, pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk pendengar agar mengubah pilihan atau sikapnya. Pidato ini bertujuan agar orang mempercayai suatu, melakukannya dengan rasa antusias. Keyakinan dan tindakan semangat adalah bentuk reaksi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Merupakan pidato yang tujuan utamanya adalah menyenangkan atau menghibur orang lain. Reaksi yang diinginkan adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Pidato rekreatif ini biasanya terdapat dalam jamuan-jamuan, pesta-pesta, dan perayaan-perayaan. Adapun contoh pidato rekreatif adalah pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat berkunjung ke Jakarta. Pidato Barack Obama tersebut sungguh menghibur dan mampu mengundang tawa pendengar karena saat berpidato Barack Obama mengucapkan beberapa kalimat menggunakan bahasa Indonesia seperti. Terima kasih kepada Putri Nur Fauzia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri tentang tujuan pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Nah, menurut Puspita 2017 secara umum tujuan dari pidato itu sebagai informatif memberitahu, persuasif memengaruhi, dan rekreatif menghibur.
Nah, pidato informatif ini bertujuan untuk menambah wawasan para pendengar. Jadi, tujuannya hanya memberitahu wawasan, hanya memberitahu pemahaman hal baru atau pemahaman-pemahaman yang sebelumnya belum pernah didengar atau belum pernah dibicarakan, misalnya tentang pendidikan. Mengapa sih pentingnya pendidikan? Apa tujuan dari pendidikan? Kenapa pendidikan itu penting? Karena hasil akhirnya untuk meningkatkan kualitas peserta atau masyarakat Indonesia gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi pidato informatif ini hanya sebagai menambah wawasan, hanya sebagai memberitahu para audiens gitu. Jadi unsurnya pun harus sejelas dan sistematis gitu. Nah, yang kedua dikutip dari Rada 2011, tujuan pidato 2021, tujuan pidato persuasif itu ada 5. Yang pertama, mempunyai topik yang telah dikuasai serta mampu menguraikannya. Jadi maksudnya ketika kita ingin mempengaruhi para audiens atau para pendengar pidato kita harus mampu menguasai topik-topik yang akan kita bicarakan, materi yang akan kita sampaikan. Karena kalau misalnya kita tidak mengerti atau kita tidak paham betul materi yang kita bicarakan, secara tidak langsung pun para audiensnya pun tidak percaya gitu, tidak yakin materi yang kita sampaikan ini benar apa tidak gitu. Jadi ketika kita bicara tentang pidato informatif itu kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu harus ada alasan yang lugas, harus ada alasan yang logis gitu. Artinya alasannya itu harus jelas gitu. Ketika kita berbicara tentang mengapa pentingnya menjaga kesehatan, nah alasan yang kita dukung pun harus logis gitu, harus masuk akal agar para audiens yang mendengar gitu secara tidak langsung mengerti atau paham yang kita bicarakan gitu. Nah, yang kedua, menambah kecakapan dalam berpidato. Karena pidato persuasif itu tujuannya mempengaruhi, berarti majas-majas yang kita bawa atau yang kita akan gunakan dalam berpidato persuasif ini harus membujuk gitu, karena mempengaruhi. Nah, ketika kita mempengaruhi seseorang, kata-katanya pun harus membujuk gitu. Nah, yang ketiga, memiliki tujuan apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita sudah memberi penjelasan tentang pentingnya kesehatan, berarti tujuan akhirnya itu para audiens itu dapat mengimplementasikan untuk menjaga kesehatannya dan mampu mempengaruhi, bahkan baiknya mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Itu adalah tujuan yang dicapai dari pidato persuasif ini gitu. Jadi sebisa mungkin dalam membawakan pidato persuasif ini harus sejelas-jelasnya dan didukung dengan alasan-alasan yang logis dan masuk akal gitu. Dan sifat dari kata majasnya pun harus membujuk gitu. Nah, yang keempat, menambah pengetahuan baru. Pastinya kalau misalnya kita berbicara di muka umum, materi-materi yang dibawakan pun harus menambah wawasan gitu yang sebelumnya belum pernah diketahui. Misalnya akibat dari penyakit COVID-19, apa yang setelah dirasakannya tuh apa, nah, itu bisa dibicarakan gitu. Jadi masyarakat pun dapat menjaga imunitas, menjaga kesehatannya pun secara baik gitu. Nah, yang terakhir ada mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Jadi dalam membawakan atau memberikan materi pidato persuasif itu tidak diharuskan mengandung unsur sara, karena akan susah atau akan sulit untuk mempengaruhi. Jadi sifatnya itu harus yang sederhana, misalnya tentang kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya gitu. Jadi mampu bujuk dan mampu mempengaruhi. Kalau misalnya kita mau membawakan hal-hal yang berat gitu, hal-hal atau materi yang hot, itu berarti harus topiknya kita harus siap gitu, topiknya harus siap, materi yang dibawakan pun harus siap. Nah, yang ketiga yaitu pidato rekreatif menghibur. Nah, pidato rekreatif ini menurut Alan Monroe dalam Jannah itu sebagai the speech to entertain. Artinya pidato ini untuk menghibur. Nah, pidato ini bukan untuk memberitai informasi atau bahkan bukan untuk mempengaruhi. Namun tujuan pidato ini hanyalah
menggembirakan, melepas ketegangan, menggairahkan suasana, dan sekedar memberikan selingan yang ringan setelah rangkaian acara yang padat dan melelahkan. Misalnya dalam suatu acara pertemuan conference atau acara-acara yang padat, itu kita bisa memberikan pidato-pidato yang menghibur sifatnya gitu, yang sederhana, jadi melepas ketegangan gitu, jadi tidak terlalu serius gitu. Jadi sifat pidato rekreatif ini hanya menghibur saja gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Amelia. Kepada Amelia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya adalah karakteristik pada jenis-jenis pidato. Untuk yang pertama adalah karakteristik pidato informatif menurut Novrion N. pada tahun 2018, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajarkan dan mendidik, yakni pada saat penyampaian pidato mempunyai informasi yang terpercaya yang dapat dijadikan bahan ajar maupun untuk mendidik para audiens. Seperti pada saat perkuliahan, penyampaian materi dilakukan oleh dosen sebagai pembicara dan mahasiswa sebagai audiens. Serta dalam perkuliahan juga dosen memberikan satu bahan atau tema dari bidang ilmu yang ditawarkan lewat sejumlah mata kuliah yang akan diberikan. Yang kedua adalah menyampaikan informasi, yakni menyampaikan informasi terbaru yang dilengkapi dengan data dan fakta dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Kejelian dan kecermatan orator dalam menangkap informasi merupakan kekuatan dan modal yang harus dimiliki oleh ahli pidato jenis ini. Contohnya, ketika menyampaikan perkembangan jumlah penduduk, Anda dapat mengutip data dari BPS, atau ketika Anda memberikan informasi tentang cuaca, Anda merujuk kepada data dan informasi dari BMKG, serta informasi yang disajikan sebaiknya dari sumber yang pertama. Untuk yang ketiga adalah menyajikan informasi tersebut dengan dukungan media presentasi, yakni dengan media presentasi yang berkualitas dan mempunyai informasi yang benar serta menggunakan media berupa grafik, tabel, foto, gambar alir, fishbone, video, dan sebagainya. Seperti pada saat menyajikan pembelajaran dalam perkuliahan adalah dengan membaca teks yang telah dipersiapkan atau mempresentasikan materi melalui PPT dengan menambahkan penjelasan tentang materi yang ada dalam PPT tersebut. Dan yang terakhir adalah menjalin interaksi dengan hadirin selama penyampaian pidato, yakni interaksi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk interaksi pikiran ataupun interaksi fisik. Interaksi pikiran artinya memberikan kesempatan kepada hadirin untuk mencerna informasi yang disampaikan dengan menggunakan teknik pause yang tepat. Sedangkan interaksi fisik berarti memberikan kesempatan kepada hadirin untuk bertanya atau pembicara mengatur posisi serta menggunakan body language yang relevan dengan informasi yang disampaikan. Cara lainnya adalah dengan mengajukan pertanyaan, mengundang hadirin untuk bertanya. Untuk materi selanjutnya adalah karakteristik pidato persuasif, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat mendorong atau mengajak, yakni pada pidato persuasif mengajak dan mendorong khalayak untuk melakukan sesuatu dan meyakinkan pendengar sehingga pembicara akan berusaha meyakinkan pendengar agar dapat melakukan hal yang disampaikan pembicara. Contohnya adalah pidato kampanye partai politik, pidato pemilihan ketua OSIS, pidato keagamaan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Untuk yang ketiga adalah berisikan data dan fakta yang aktual. Hal ini dikarenakan tujuan utama pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Maka dari itu, pembicara menambahkan alasan disertai dengan fakta dan data mengenai hal yang disampaikan. Untuk yang keempat adalah menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Kalimat-kalimat yang terdapat pada pidato persuasif membangun dan menggugah pendengar.
Dan yang kelima adalah menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan, yakni pidato mempunyai permasalahan pokok yang memiliki kriteria dari yang disampaikan dan memiliki pesan yang utama atau inti di dalam pidato yang disampaikan, supaya para audiens yang mendengarkan dapat melakukannya dan dapat menerima apa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah meyakinkan pendengar, yakni pembicara akan berusaha meyakinkan pendengar agar dapat melakukan hal yang disampaikan pembicara pada materi yang disampaikan di pidato persuasif tersebut. Materi selanjutnya adalah karakteristik pidato rekreatif. Menurut Alan H. Monroe dalam Jannah Nur Fathul pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pidato rekreatif sebagai the speech to entertain, yakni pidato untuk menghibur. Pada pidato tersebut tidak untuk menyampaikan informasi dan juga tidak pula untuk mempengaruhi. Karakteristik pidato rekreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak selalu memicu kelucuan. Maksudnya, tujuan pidato tersebut untuk menggembirakan, melepaskan ketegangan, menggairahkan suasana. Untuk yang kedua adalah menggunakan gaya bercerita. Menggunakan gaya bercerita dengan memasukkan berbagai cerita dan anekdot dengan menggunakan gaya bercerita yang menyenangkan, sehingga membuat audiens nyaman dan senang mendengarkan pidato tersebut. Untuk yang ketiga adalah topiknya ringan, yakni topik yang digunakan pada pidato rekreatif adalah topik yang ringan, sederhana, mudah dicerna, dan menyusun topik-topik tersebut dengan cara yang sederhana, dan menghindari gagasan-gagasan abstrak, kalimat panjang, dan kata-kata yang ambigu. Dan untuk yang keempat adalah terdapat dalam acara semi formal, yakni pidato rekreatif dilakukan dalam acara yang semi resmi untuk menghibur para audiens. Pidato rekreatif juga sering kita temui dalam acara yang tidak formal atau semi formal, misalnya acara ulang tahun, pernikahan, reuni, atau acara semi formal lainnya. Untuk yang kelima adalah menggunakan bahasa sehari-hari, yakni pidato rekreatif harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang dan menggunakan bahasa sehari-hari, dan menggunakan bahasa ilmiah yang jarang diketahui oleh para audiens, serta menggunakan wajah yang santai, ceria, gembira, dan easygoing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia yang sudah memaparkan materi tentang karakteristik dari masing-masing pidato. Selanjutnya yaitu kepada Wanda, disilahkan untuk memaparkan materi tentang metode-metode dalam berpidato. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai metode-metode pidato. Dalam Kulsum MN pada tahun 2017, dalam bukunya halaman 30-31 terdapat 4 metode dalam berpidato. Berikut penjelasannya. Yang pertama, metode langsung atau disebut juga dengan metode impromptu, yaitu berpidato secara langsung dengan mengandalkan kemampuan, kemahiran, dan wawasan ilmu. Metode ini dilakukan dalam persiapan yang memadai. Yang kedua, metode naskah, yaitu berpidato dengan bantuan naskah atau teks tertulis yang telah dipersiapkan. Metode ini dapat kita jumpai dalam pidato kenegaraan, siaran televisi, atau acara-acara resmi lainnya, seperti laporan ketua pelaksana dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, metode hafalan, yaitu berpidato dengan cara menghafal naskah atau teks yang telah dipersiapkan. Metode ini biasanya digunakan dalam berpidato yang dilombakan. Kemudian yang keempat, ada metode variatif, yaitu menggabungkan 3 metode sebelumnya. Metode ini dilakukan secara langsung dengan memperhatikan urutan-urutan pembicaraan dan didukung dengan persiapan naskah atau kerangka pidato. Dalam metode variatif ini, penggunaan bahasa dan kata-kata relatif bebas. Akan tetapi, isi pembicaraan tetap berorientasi pada naskah. Kemudian dalam sumber lain dijelaskan bahwa metode penyampaian pidato terdiri atas 4 macam, diantaranya yaitu yang pertama, metode naskah atau manuskrip. Dalam metode ini, naskah pidato ditulis secara lengkap sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian, pidato yang disampaikan persis seperti apa yang telah disiapkan. Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian pesan ataupun materi pidato yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian yang kedua, ada metode hafalan.
Metode ini merupakan metode lanjutan dari metode membaca naskah. Dalam metode ini, naskah yang sudah disiapkan tidak dibaca, akan tetapi dihafalkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan dalam kesempatan berpidato. Metode ini menuntut ingatan seseorang pembicara dalam menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian yang ketiga, ada metode spontanitas atau disebut juga impromptu. Dalam metode ini, pembicara tidak menyiapkan naskah dan tidak juga membaca naskah. Akan tetapi, pembicara hanya memikirkan masalah apa yang akan dikemukakan. Pidatonya benar-benar tidak dipersiapkan, karena biasanya pembicara dalam metode ini ditunjuk secara mendadak atau secara langsung untuk menyampaikan pesan di depan audiens. Kemudian yang keempat, ada metode menjabarkan kerangka atau disebut dengan extemporer. Dalam metode ini, pembicara akan lebih luas dalam menyampaikan gagasannya. Pembicara menentukan pokok-pokok isi pidato yang kemudian disusun dengan baik dalam bentuk rangka pidato. Selain itu, pembicara juga dapat membuat catatan khusus, misalnya seperti ayat-ayat Al-Quran, undang-undang, data atau informasi yang sulit untuk diingat, serta runtutan isi pidato yang akan disampaikan. Pada saat berpidato, kerangka pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya dikembangkan secara langsung oleh si pembicara. Kemudian catatan khusus yang telah dibuat pun bisa dilihat kapan saja sesuai dengan keperluan. Berpidato dengan menggunakan metode ini sangat dianjurkan karena sifatnya fleksibel. Dengan menggunakan metode ini juga, pidato disampaikan secara runtut dan tidak ada yang terlupakan karena runtutannya dapat dilihat dari catatan khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wanda yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan ditutup oleh materi terakhir, yaitu tentang faktor-faktor keberhasilan dalam berpidato. Kepada Enur Halisa, disilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pidato. Dalam menyampaikan pidato, tentu terdapat beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pidato seseorang. Yaitu yang pertama, faktor bahasa. Bahasa merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya dalam keberhasilan pidato. Bahasa merupakan alat komunikasi atau alat pengungkap gagasan manusia. Apabila seorang orator gagal dalam menggunakan bahasa sebagai penyampaian gagasan, maka pidatonya tidak berhasil. Yang kedua, faktor pembicara. Pembicara merupakan produsen gagasan. Konsumennya adalah penyimak atau audiens. Seseorang pembicara harus kaya akan gagasan dan terampil dalam menyampaikan gagasan tersebut. Lalu yang ketiga, faktor audiens atau penyimak. Kebutuhan penyimak dalam pidato sangat menentukan. Untuk itu, berikanlah sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, faktor lingkungan. Sebelum melakukan pidato, pembicara harus mengetahui situasi dan kondisi lingkungan penyimak. Tujuannya agar isi dan cara-cara membawakan pidato dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang sedang dihadapi. Yang kelima, faktor seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari tenaga, pikiran, dan perasaan manusia. Seni berkomunikasi membentuk tutur kata yang membuat penyimak atau pendengar tertarik terhadap pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga gagasannya mudah diterima dan masuk ke dalam jiwa penyimak atau pendengar. Terima kasih kepada Enur Halisa yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai materi presentasi oleh kelompok 3. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Bayu selaku dosen mata kuliah komunikasi sosial dan kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi. Saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan sedikit tentang materi yang telah disampaikan, bahwa pidato ini bisa dikatakan sebagai alat komunikasi karena isi dari pidato ini berupa informasi-informasi penting dan dibicarakan di depan muka umum. Ada pula jenis-jenis pidato. Yang pertama, informatif, sifatnya memberitahu, persuasif yang sifatnya memengaruhi, dan rekreatif yang sifatnya menghibur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.